Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Sutarti dengan NIM 856466118 dari UPBJJ UT Pekanbaru. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yakni ekosistem di darat. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terjadi atau dibuat oleh alam. Peran dari ekosistem alami ini adalah untuk menjaga keseimbangan berbagai ekosistem di sekitarnya. Sedangkan ekosistem buatan diciptakan dengan sengaja oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung, dan sungai. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Alat dan bahan yang digunakan antara lain yang pertama, lembar pengamatan, yang kedua, alat tulis, yang ketiga, aplikasi barometer, dan yang keempat, lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yakni hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain, kondisi cahaya cukup, suhu mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanah gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian, kita akan mengamati komponen biotik yang terdiri dari tanaman dan hewan. Tanaman yang ada antara lain yang pertama, pohon sendu duduk buluh, yang kedua, pohon ketapang, yang ketiga, pohon matoa, yang keempat, tumbuhan paku dan pakis, yang kelima, pohon waru, dan yang keenam, pohon duri. Tanaman-tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Berikutnya, kita akan mengamati beberapa hewan yang ada di sekitar. Di antaranya ada gajah, kupu-kupu, beraneka jenis capung, lalat dan lebah, serta semut. Hewan-hewan tersebut berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, juga terdapat dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dari uraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang sudah mati. Dalam ekosistem hutan ini terdapat pengurai yang ditemui, yakni jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya, kita akan menuju ke ekosistem darat buatan, yakni perkebunan kelapa sawit. Komponen abiotiknya diantaranya cahayanya cukup terang, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya kering, anginnya semilir, dan kondisi airnya cukup. Adapun komponen biotik yang ditemukan pada perkebunan kelapa sawit diantaranya adalah tanaman kelapa sawit, kemudian bunga tunera, yang ketiga ada bunga air mata pengantin, kemudian ada rumput kacangan, rumput pare hutan, tanaman paku atau pakis, ada pohon rimbang, dan putri malu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik
di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah berbagai jenis hewan, diantaranya sapi, biawak, burung, semut, dan beraneka serangga lainnya. Hewan-hewan tersebut membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus tumbuh dan bertahan hidup. Adapun dekomposer ataupun pengurai yang ditemukan di perkebunan kelapa sawit diantaranya jamur, bakteri, dan cacing. Berikut saya lampirkan tabel hasil pengamatan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem darat alami, yakni hutan, dan ekosistem darat buatan, yakni perkebunan kelapa sawit. Kesimpulan dari hasil pengamatan pada lingkungan ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan ini menunjukkan bahwa alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk juga kita sebagai manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.